Yuk kita nonton podcast depan rumah. Hayu hayu ngaler ngidul podcast depan rumah. Podcast depan rumah. Yuk kita nonton. Sebelum kita memulai podcast, alangkah baiknya kita ngopi dulu biar cenghar. Nanti kita sambil nunggu teman saya yang nanti akan memandu podcast. Ini baru cek sound dulu, lighting dan sebagainya. Nanti kita cek mana yang paling pas. Podcast ini disutradari oleh Om Yuda. Podcast depan rumah. Punya gagasan. Nanti teman-teman bisa komen di bawah ini. Kira-kira nama podcast kita apa? Apakah PT Kapuk Terbakar Habis? PT Podcast Depan Rumah atau podcast pagi, siang, atau sore. Nah, ini teman saya sudah datang. Silakan kita sambut Mr. Andri. Udah ini dulu cita-cita pemain Persib ya? Amin. Cuma sekarang sudah lewat kayaknya waktunya ya. Pengennya jadi polwan, Pak, sebenarnya. Sama mirip saya berarti. Oh, iya. Saya dulu pengen olahraga yang sampai hari ini belum bisa saya lakukan. Apa tuh, Pak? Saya pengen olahraga lari pagi tapi malam-malam. Susah Bisa Pak, itu. seperti Bapak pengen jadi Nanti pro. Roma Irama juga ganti judul lagu jadi lari malam. Baik, Ibu, Bapak, mohon maaf ya, hostnya terlambat datang. Memang sengaja terlambat datang karena saya yakin kalaupun datangnya terlambat, ini narasumber kita sangat cekatan sekali ya. Kita janjian tadi jam 4 tapi di sini di pukul 5 lebih 35 menit. Bahkan saya sebelum bangun udah di sini Pak. Oh, Masya Allah. Karena rumah saya di sini. Oh, Bapak orang sini. Udah lama di sini, Pak. Amsi. Saya Andri, Pak. Cepet dulu. Duh, bener warga sini senioritasnya memang juga terjamin ya. Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk kita semua di sini. Dan senang sekali ini di hari pertama ya. Ini 1.0 ya, kita bisa podcastan di sini, podcast sore hari. Dan kita masih bingung untuk memilih nama yang baik untuk podcast pada hari ini. Kira-kira teman-teman ada ide nggak untuk nama podcastnya? Silakan klik di kolom komentar. Ya jangan asa-asa, pokoknya mah diketik-ketik aja gitu ya. Itu juga kalau punya pulsa. Selamat kuota. Oh, kuota sekarang mah ya. Aduh, saya jadwal sekali. Baik, Ibu, Bapak, para tamu undangan yang berbahagia. Ini mah kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Kita podcastan di sini memang niatnya untuk menjadi terobosan yang baru, di mana di RT 6 Gending Mas ini ternyata ada podcastan. Ya, oke. Dan tentunya kita bersama dengan narasumber kita ada dengan Bapak siapa ini, Pak? Kosasi. Bapak Kosasi. Panggilannya? Ganteng. Pak. Jadi kalau ada yang manggil itu ganteng. Enggak, kalau ada yang manggil nengok. Oh iya, meskipun dia sakit. Baik, dan di sini dengan narasumber kita, Bapak kurang lebih sudah lama berarti tinggal di sekitar sini, Pak. Cukup lama. Cukup lama. Bagaimana perjalanan? Pokoknya. Oh iya, lama banget ya. Percuma gini-ginian juga ya, cuma gimmick doang ya. Oke, Bapak di sini sudah lama, kurang lebih ada di 3 tahun, 4 tahun Pak di sini Pak. Saya pindah ke Gending Mas ini. Gending Mas. 2019. Oke, sebelumnya dikonfirmasi dulu dong, Bapak itu asli mana? Asli saya lahir di Bogor. Mm-hmm. Bogor. Udah kan? Ya, Cuma itu pertanyaannya. Oke, barangkali kita mau malah Gedang dulu. Saya tuh lahir di Bogor, tapi kebetulan mama saya orang mana gitu. Saya di Cindo. Di Cindo. Ibu bapak saya Sunda. Saya lahir di Sunda. HP saya Cina. Ini Cindo. Cina Indonesia. Ya Allah, luar biasa. Kita masih bingung ya Bapak Ibu, tentunya untuk pola-pola yang akan kita kembangkan di sini. Tapi intinya Bapak Ho itu berasal dari Bogor dan hijrah ya Pak, ya. Yang tadinya di Kopeah jadi di Kopeah gitu ya. Itu pindah ke daerah yang namanya Gang Lele. Dari Gang Lele belum ada apa-apa, belum jadi apa-apa, tapi Gang Lele hari ini sudah berprestasi ya, berkat tangan dingin dari Pak Kokoy. Gang Lele dan itu di juga mana Pak? Oh, Bapak nggak tahu. Tinggal di sini tapi Ya udah, kalau begitu kita akan tanya ya, Pak, Gang Lele itu di mana Pak? Aduh, mohon maaf ya. Saya kalau ketawa itu suka
keluar air mata dan keluar uang. Waduh, sawer dong sebenarnya lo. Gang Lele ini terletak di Komplek Kending Mas, RT 6 tepatnya. Jadi RT 6 ini termasuk RT yang cukup luas di RW 12 ini. Ada beberapa gang, salah satunya ini Gang Lele. Di RT 6 Komplek Gending Mas, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Batu. Walaupun ini mewah, mepet sawah, Oh iya. dekat gunung, tapi kita masih daerah kota, Pak Andri. Oke. Makanya harganya lumayan ini. Lumayan apa, Pak? Lumayan bagus lah. Lumayan bagus harganya. Di tempat lain, ini kita jarang sekali ya tempat-tempat yang ini kota, komplek, pinggirnya sawah, gunung. Di tempat lain lebih Iya. banyak. Tapi ada satu hal yang unik Pak di sini Pak. Meskipun di sini ada depan pegunungan, mepet sawah, tapi Pak di sini tuh yang berbunyi itu bukan suara burung, tapi suara knalpot. Nanti mungkin di beberapa segmen ada beberapa knalpot yang berseliweran karena uniknya daerah sini. Apakah itu makhluk dari Gunung Padang atau dari mana kita? Nah ini contohnya ini. Baru saya udah omongin nih. Ini contoh. Tapi udah luar biasa ya. Oke, dan di sini juga tadi ada sedikit yang menarik tadi yang tadi saya terima ya dari Bapak Koko, ini namanya Gang Lele. Mengapa harus namanya Gang Lele? Ini kalau di Apresiasi dulu dong, pertanyaannya bagus gitu loh. pertanyaannya bagus. Alhamdulillah. Udah? Pertanyaan yang bagus. Jadi karena tadi saya ceritakan ada beberapa gang di RT 6 ini, kurang lebih ada berapa kakak Pak Andri? Ya, saya nanya Pak, kira-kira nih kenapa namanya Gang Lele Pak? Ini ada 123 kakak. Data terakhir dari Pak RT. Berarti kan luas ya. Dan ini tadi ada gang-gang-gang, ada termasuk ini Gang Lele, Gang Kenari, Gang Turep. Kenapa ini Gang Lele? Memudahkan, jadi lalandian lah bahasanya. Oh, Lalandia. Sering pada nongkrong segala macam. Sebut mau kemana? Ke Gang Lele, Gang Kenari, Gang Turep. Kenapa salah satunya Gang Lele ini? Karena di depan ini ada alhamdulillah salah satu tokoh masyarakat kita, Pak Haji Arif nih, sepuh kita, itu membudidayakan lele di pekarangan rumahnya sebagai ketahanan pangan. Dan sampai hari ini lele itu ada. Jadi ya udahlah, ini namanya Gang Lele secara tidak langsung. Sampai sekarang juga masih ada, kalau mau beli sekilo 25.000. Oke, bisa disuruh kolom komentar ya. Kali mau ada yang mau beli-beli boleh ya. Oke, dan ini emang sangat luar biasa di Gang Lele. Kurang lebih ada berapa personel yang mendampingi kiprah Bapak mungkin ya, yang memberikan kehangatan di Gang Lele ini, kira-kira ada berapa kakak nih? Mungkin tepatnya rumah ya, kalau saya hitung ada 17 Kayaknya jok yang tadi deh. Punchline. Punchline, oke. Ada 17 rumah. Berarti ada kurang lebih ada 17 kepala keluarga. 17 kepala keluarga. Oke. Wah, sangat menarik ya mengenai Gang Lele ini. Dan Bapak tahu RT di sini siapa, Pak? RT ini beliau bernama Pak Tian Gustian, sudah kurang lebih 4 periode. Nah, di tahun ini ada pergantian karena beliau naik ke RW. Kemudian RT terbaru adalah Pak Yaya. Nanti kita undang. Oh, Pak Yaya nanti diundang. Kalau Aduh, Pak Yaya nggak pernah nolak. saya deg-degan gini, soalnya sponsor belum pada datang. Ini kostum belum datang, sendal juga belum, masih ala Ini kadarnya. juga masih polos. Masih polos, ini belum ada merek-mereknya. Jadi buat para sponsor nih yang mau mensupport, Sendal saya aja putus. kirain layangan aja yang putus ya. Ternyata sendal juga bisa putus. Kalau Pak Yaya diundang nggak pernah nolak. Gak pernah nolak, kenapa Pak? Kan namanya Yaya. Kalau nolak enggak. Oh iya guys. Ya, Ya, kalau kecuali namanya Gaga ya, Gaga. Ya, Insya Allah ya. Pak Yaya komen di sini Pak Yaya. Baik, tadi obrolannya sangat menarik sekali. Dan oh iya, informasi terbaru tentang gembar-gembor tentang pemilihan RW yang akan segera terlaksana, yang akan dilalui beberapa saat lagi di tanggal 11 Januari 2026. Seperti lagunya Gigi ya. Gimana? 11 Januari bertemu. Saya tuh bisa menyumbangkan lagu. Gimana, Lagu bagus gimana? jadi sumbang. Harusnya membaguskan suara, Iya, menyumbangkan saya suara. menyumbangkan suara. Oke, bagus sekali. Nah, ini gimana Pak? Ini peta politiknya seperti apa, tentang yang terjadi sekarang, mekanismenya seperti apa yang terjadi terkait dengan pemilihan RW ke depan. Ya, mungkin lebih tepatnya Pak Andri bisa tanya ke panitia karena saya bukan panitia tapi hanya pengamat. Oh, pengamat lah. Baik. Sebagai masyarakat biasa yang butuh uluran tangan dari pemirsa. Ya, jadi
sebagai masyarakat saya juga mengikuti ya perkembangan pemilihan RW ini tadi, karena di RT kita juga ada yang mencalonkan diri atau lebih tepatnya dicalonkan oleh warga, yaitu Pak Tian Gustian. Ada 2 calon. Nomor urut 1 dan 2. Nomor urut 1 itu Pak Asep Bustanul Arifin kalau tidak Itu salah. dari RT 3. RT 3. Yang kedua adalah Pak Tian Gustian. Nah, ini peta politiknya cukup, dua-duanya punya potensi yang sangat luar biasa, yang sangat Keduanya memiliki bagus. people power Betul, pengalaman yang mumpuni gitu ya di bidangnya masing-masing. di bidang masing. Masih berdoa saja mudah-mudahan siapapun yang terpilih bisa amanah tentunya untuk kemajuan RW 12 dan berdampak pada RT kita RT 6. Ya, Gitu. itu sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh pemimpin terdahulu mungkin Pak ya. Betul. Yaitu Pak Soekarno, pemimpin Pak Soekarno. Jadi Bapak siapa aja Pak Soekarno, Pak? masyarakatnya. Masyarakatnya. Kan pemimpin terdahulu katanya. Baik, dan sangat menarik sekali tentang peta politiknya ya. Mungkin Pak ada yang mungkin Bapak ketahui sebagai pengamat politik, sebagai narasumber pada pertemuan sore hari ini untuk peta politik ini dari kedua calon ini apa sih yang ditonjolkan kira-kira yang Bapak ketahui? Kalau saya lihat programnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip kalau lihat visi misinya. Cuma apa ya, pasti punya salah satu kelebihan ya di antara dua kandidat ini. Nah, kalau Pak Bustanul Arifin memang beliau basicnya BRIN, Badan Riset ya. Jadi memang secara analisis luar biasa. Kalau Pak Tian orangnya praktisi kalau saya lihat. Dilihat dari video beliau ketika menyampaikan visi misi itu langsung ke lokasi. Kayak ketahanan pangan, dia ke kandang ayam. Ngapain Pak? Iya, ya mungkin ngobrol sama ayam mungkin. Curhat mungkin ya. Lebih ke mungkin karena orang praktisi gitu Iya, ya. iya, Jadi langsung ke lapangan dan sebagainya. Tapi kalau karena saya posisi di RT 6 ya otomatis mungkin ya cenderungnya ke mana itu sudah terlihat. Ya, sudah memiliki muatan tentunya Betul. Pak ya. Tapi ya kita siapapun yang apa namanya nanti jadi RW kita dukung. Kita dukung, kita Untuk kemajuan RW 12. kita dukung untuk yang terbaik untuk RW 12. Nah, kalau dari harapan Bapak sendiri untuk RW berikutnya itu seperti apa Pak gambarannya? Kira-kira ada masukan mungkin barangkali didengar podcast ini oleh para atau dari calon yang mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai RW. Ya, satu jangan lupa visi misi yang disampaikan sebagai janji itu ya, janji politis. Kemudian yang kedua harus banyak mendengar keluhan, masukan serta potensi dari masyarakat Pak. Oh gitu. Bapak kenapa ketawa ini Pak? Ingat filosofi. Karena calon nomor 2 ini Pak Tian itu kalau ketemu saya filosofinya apa? Jangan-jangan sendal putus aja bisa ada filosofi. Jadi segala sesuatu harus ingat tuh filosofi. Oh gitu. Ya. Itu harapannya mungkin bisa menggali potensi-potensi di RW 12 ini di di Komplek Gending Mas ini, dari mulai anak-anak, Ya. mudanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang memiliki potensi supaya bisa terakomodasi baik itu di bidang olahraga, di bidang yang lainnya pokoknya. Seperti kita kan seperti kita ingin tinggal tuh yang nyaman ya. Betul. Membeli rumah sama juga dengan kita membeli tetangga gitu. Tetangganya nyaman, baik, lingkungannya baik, tentunya disupport oleh Pak RW-nya sebagai stakeholder di Komplek Gending Mas ini. Kalau memang aturannya dan lain sebagainya itu bisa terwadahi, kita juga sebagai tetangga nyaman meninggalkan rumah misalnya ketika mudik karena ada aparatur pemerintah yang luar biasa menjaga dan sebagainya, saling mendukung, itu bisa tenang, nyaman. Seperti halnya di Gang Lele, saya seperti punya saudara, ada Pak Andri, Pak Yuda, teman-teman yang lain gitu ya, seperti saudara aja gitu, walaupun tidak sedarah begitu. Berarti potensinya begitu sangat luar biasa yang dimiliki oleh RW 12 dan tentunya harapan juga semakin besar juga ya Pak terhadap ketua RW berikutnya. Yang berikutnya saya udah punya calon, Siapa Pak? cuma belum cukup umur. Anak saya baru 5 tahun. Tit disensor langsung ya. Aduh, Bapak menyebutkan nama itu saya jadi nggak enak. Jadi nggak enak ya. Jadi mensrea nanti. Bisa masuk itu Pak. Ngit gitu Iya, Pak iya, ya. nanti saya Tidak ada sensor, efeknya. iya. Siap. Saya nggak akan nyebutin lagi Pak. Tadi mah contoh. Baik, senang sekali Jadi penting jangan Pak. ditayangnya aja. Jangan ditayang. Baru juga mulai Pak. Baru aja mau mulai Baru
Sebentar lagi tutup pengulangan. podcastnya. Kita juga di sini masih masih meraba-raba kembali seperti yang tadi disampaikan di awal, kita masih mencari namanya apakah ngohe gitu. Saya baru denger itu. Ngohili. Ngobrol lain. Mungkin gini Pak, ini kan media kita. Kenapa sih bikin podcast gitu? Oh iya iya. Ini Kenapa bikin podcast, Pak? Ini kan seperti tadi ya, kita ingin tinggal tuh nyaman ya. Kita pulang kerja siang sore ke sini, terus ngapain lagi gitu, bercengkrama dengan tetangga. Sementara kita punya potensi seperti Pak Andri, Om Yuda dan lain sebagainya yang seneng ngobrol tapi nggak terlalu seneng nongkrong gitu, sekali aja. Ya, ada hobi-hobi, ada potensi, ada alat, ya kenapa nggak kita maksimalkan aja seperti ini. Nanti kedepannya mungkin bisa pakai buat hiburan, acara Ramadan. Di sini juga ada guru besar UIN, profesor, bisa akademisi, ada ustadz, ada tokoh kesehatan, mungkin bisa. Betul. Ada musisi juga, Pak. Ada musisi. Harokah, ya, Pak, ya? Oh iya, kita ada personil Sautul Harokah. Betul, betul. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Iya, betul. Baik, Pak. Terima kasih untuk perjumpaan singkat pada kali ini. Sebenarnya pengen ngobrol, saya pengen. Wih, jangan dulu, Pak. Biar penasaran dulu. Kita bikin branding. Masa saya udah dulu, ditransfer biar sama penasaran. sutradara, nggak enak. Masya Allah. Pak, malu, Pak. Ini sebenarnya saya masih capit, Pak. Baik, tentunya senang sekali Bapak perjumpaan sore hari ini meskipun singkat penuh makna sekali. Harapan kami juga mudah-mudahan RW 12 mendapatkan pemimpin yang amanah, Amin. yang taat pada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk perubahan RW 12 yang lebih baik ya tentunya. Baik, untuk yang terbaik terjadi RW 12 agar lebih unggul. Salah satunya dengan podcast ini atau mudah-mudahan podcast ini juga disupport oleh RW 12. Baik, terima kasih untuk segala pertemuan hari Siap, ini, Pak. terima Terima kasih. kasih. Insya Allah kita akan berjumpa Pilihan lagi. pintar. Pilihan pintar ya pinter. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Jalan berdua dengan aura kasih di perjalanan ke misi mantan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak sekali kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast depan rumah. Hayu hayu ngaler ngidul podcast depan rumah. Podcast depan rumah.